Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata muqarrabin. Husan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Dimashqi sallallahu Husan la aba'ana wa umatina wa jatina wa samashul masyaihina. Husan ila mahatina al-asqiya Malang talamidi wa asati wa alim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fima ing dalem barang ida atosa nalikane bersin sapa Yahudiun seorang Yahudi. Ini kalau bagaimana kalau kita punya teman non-Islam kemudian bersin. Nah, ketika non-Islam tadi bersin ternyata mengucapkan alhamdulillah. Harus jawab gak? Nah, ini yang kita sampaikan. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima li bi asanid sahihah dengan sanad sahih an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Yahudi orang Yahudi iku ya ta'asuna tosuna padha bersin sapa Yahud inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa al-Asy'ari pernah beberapa kali orang Yahudi itu sengaja bersin di dekat Nabi. Tujuannya apa? Yarjuna berharap sopo mereka ayakula. Ayanto ngucap sopo kanji Nabi lahum untuk mereka yarhamukumullah. Jadi ada orang Yahudi bersin di samping Nabi dengan harapan Nabi itu mendoakan. Fayakulu kemudian ngucap sopo Yahudi tadi yahdikumullah wa yuslih balahum. Ada orang-orang yang kita tidak di hadis ini tidak ada informasi apakah Nabi mendoakan atau tidak. Tapi yang jelas hadis ini menjelaskan bahwa ada kasus-kasus di mana orang non-Muslim Yahudi dalam konteks ini itu sengaja bersin di samping Nabi dengan harapan Nabi itu akan mendoakan mereka ya rahmukumullah. Dengan demikian kita paham doa Nabi itu mustajab. Kalau kemudian Nabi mendoakan mereka yarhamukallah berarti kan Allah akan mengasihi dia. Kita nggak tahu hadis ini tidak ada riwayat apakah Nabi menyampaikan itu atau tidak. Tapi bahwa ada orang Yahudi sengaja bersin untuk minta agar Nabi mendoakan itu ya. Nah, kalau Ustadz ya dengan biarin tuh. Keterima nggak urusannya pangeran. Gitu kan? Jaluk dongo itu nggak nih, anak non Muslim. Ustadz dulu punya dosen bagus banget. Beliau Katolik, Romo ya, Romo Fatihah hafal, Juz Amma hafal, luar biasa. Wongnya ganteng banget, ganteng kaya, sayangnya cuma satu, nggak nikah. Ya karena Romo kan nggak nikah, padahal pinter banget dia. Mbak haji, bapak Muslim, ibu Katolik, terus dia jadi Romo. Itu luar biasa, itu kan. Tapi yang maksud saya ada teman-teman yang non Muslim itu yang cukup fasih, Fatihah, cukup fasih, doa-doa, karena dia cerita dia S2-nya di kalau nggak salah di Belgia, S3-nya di Prancis. Di sana ada mata kuliah Islamologi, kajian Islam. Teman-teman di belakang itu kan juga ada toh. Anda pernah masuk toh? Masuklah. Belakang kampus UIN kan ada toh seminari. Di sana ada biar tahulah bedanya kudung kita dengan kudung dia. Kan pada kudungannya cuma kan beda model. Pada kita kalau kita haji, umroh pakai pakaian ihram putih, teman kita yang di sampingnya kampus pasca kan kuning. Kan pada itu baju umroh ya, beda warna. Biar tahu lah, nanti kapan-kapan lah kita undang ke sini untuk ngasih tausiah. Kalau kita ingin belajar agama mereka kan harus dari mereka sendiri. Kita kan harus akrab. Toh sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama
hamba Tuhan toh. Tapi yang jelas begini, ada orang-orang Yahudi, orang non-Muslim yang bersin dan mereka berharap Nabi mendoakan. Bagaimana hukumnya? Yo, lah ya Ustaz, ya itu nggak noais. Diterima tidak itu bukan urusan kita. Kalau dia bersin kemudian alhamdulillah ya rahmukallah. Boleh nggak? Yo, apa salahnya orang mendoakan orang toh? Kalau Allah nggak terima, ya itu urusannya Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Urusan kita mendoakan baik pada semuanya. Itu yang, kalau ini hadis ini terkait dengan bersin orang non-Muslim. Sekarang bagaimana kalau kita lagi ngerumpi terus bersin? Kayaknya sering ini. Lagi ngerumpi bareng, kemudian bersin. Apa yang harus kita lakukan? Faslun fiman yang dalam seseorang atau sayang bersin wa huwa halu taiman iku yuhdisu hadisan. Lagi cerita, lagi berbicara. Rawaina fi musnad Abi Ya'la an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong hadasa kang cerita sapa man hadisan ing sebuah cerita fa'atosa. Kemudian bersin indahu bahwa mongko taiman iku hakun. Dia punya hak untuk didoakan. Jadi kalau Anda bersin lagi guyon, kemudian gebres, yo kalau selama dia mengucapkan alhamdulillah, dia tetap mendapatkan hak untuk didoakan dengan yarhamukallah. Itu nggak no aja, nggak usah. Oh, sama kan tadi lagi cerita atau gebres kan lagi mangan, ya buah mangan, buah apa, yang penting gebres dan alhamdulillah yo yarhamukallah. Nggak ada yang lain. Oke, gebres selesai. Sekarang angop. Sejak kemarin kan nggak banyak angop. Faslun Fisunyati rodita saubi. Bab tentang sunnahnya menahan angop. Qadrul mustatoi, semampunya. Kayak santri itu jarang angop. Makanya langsung turu. Kan jarang angop santri. Kalau kita angop, ngerti angop ya, yang luar Jawa nggak ngerti angop, menguap. Padahal menguap itu kemarin kayak air yang kemudian dikit-dikit hilang. Pokoknya menguap, angop, yang di luar Jawa, yang online, angop itu ngantuk. Apa bahasanya? Yes, pokoknya angop, mengantuk, mau ngantuk terus menguap, yes, menguap loh pokoknya. Kita disunahkan kalau Anda ngantuk, menguap, disunahkan untuk menahan angop semampunya. Bukan kemudian dinikmati, wah, koyok nikmat banget, enggak. Justru satu, ketika angop, disunahkan untuk menahan angop, menahan menguap, dari uap ya bahasanya. Ya, dari uap, menguap. Disunahkan untuk menahan angop semampunya, itu satu. Yang kedua, wa istihbabi wa yadi, lan disunahkan meletakkan tangan alal fami, yang atasi mulut. Kalau angop disarankan untuk menahan sekuatnya. Ngantuk juga ya. Ngantuk itu biasanya ngerti waktunya. Laki-laki waktunya khutbah Jumat ngantuk. Kayak perempuan, santri apa? Istighosah, Quran, hataman, ngantuk. Tapi begitu selesai itu langsung beber. Ngerti lah, tahu. Nah, kalau kita ngantuk, selain menahan angop sekuatnya, yang kedua kita disunahkan untuk menutup mulut. Jadi ketika angop, mulutnya ditutupi, bukan kemudian koyok dibiarkan mengong, enggak. Ditutupi mulutnya. Idza tasa'aba nalikane menguap, fasunatu mongko utai kesunahane iku ayaruddahu, menahan ing tasa'ab mastato'a semampunya. Yang disunahkan lai pas angop menguap itu menahan angope semampunya. Dasare itu ternyata ada hadise lil hadisi sahih, sesuai dengan hadis sahih ala diqaddamnahu yang telah lewat kemarin. Kemarin masih ingat ada toh? Ada hadisnya kalau kita angop, kita
menguap, disuruh satu menahan semampunya, kemudian suaranya dingklu itu apa? Dingklu ya. Dingklu itu apa? Menundukkan kepala. Itu yang kemarin yang disampaikan dalam hadis. Itu yang disunahkan. Kemudian wasunatu, kesunane lagi ayat doa yang meletakkan yadahu ing tangane man ala fihi yang atasi mulutnya. Kesunan yang seterusnya adalah kalau kita angop nutup mulut. Jadi angop itu tutupi mulut, kalau enggak ditutupi mulut ya mulutnya tutupi tangan. Kalau enggak ya pakai tisu, pakai apalah kemul apa. Biasanya apa kalau perempuan ini ya kerudungnya ditutupi. Dasarnya adalah hadis ini. 5 krono barang rawainahu fi sahih Muslim, ada hadis dalam sahih Muslim Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendikane begini, idza tasa'aba nalikane menguap sapa hadukum fal yumsik mongko nutupono biadi kelantangane man ala fafihi yang atase mulute man. Kata Nabi, kalau kalian menguap tutup mulutmu. Itu hadis Nabi yang ada dalam Sahih Muslim nomor 2995. Nanti bisa lihat. Kenapa harus ditutup? Fa inna syaitana krana setan iku yadkhulu, bisa masuk. Kalau nggak ditutup mulutnya, setannya bisa mlebu. Kalau nggak setan ya nyamuk. Kalau nggak nyamuk ya laler. Ini serta barang-barang nyamuk agar bisa ndak kemasukan, itulah Nabi mengatakan tutup, kalau angop tutup mulutnya. Itu salah satu hadis terkait dengan angop. Kultu kemudian dari hadis itu Imam Nawawi memberikan fatwa begini. Sawaun kana podogo ono apa atas saub angop tadi fi sholati. Baik angope ing dalam sholat au khorijah atau di luar sholat. Jadi angop menguap ketika sholat atau tidak sholat itu sama, ditutup. Jadi walaupun kita sholat angop, ya aneh ya, sholat angop itu. Tapi itulah nyatanya kita. Sholat angop yuk, jadi tangan itu tetap nutup mulutnya. Jadi nutup mulut tadi baik ketika angop di luar sholat atau di dalam sholat itu sama. Yustahabu disunahkan apa wad'ul yadi meletakkan tangan ala al-fami ing atase mulut. Wa inna ma yukrahu yang pastinya dimakruhkan lil musolli ketika orang yang sholat apa wad'u yadihi meletakkan tangan ala fafihi ing atase mulutnya fi sholati ing dalam sholat dalam takun nalikane ora ono apa hajatun kebutuhan. Kita kalau sholat kita tidak boleh bergerak. Makruh hukumnya bolak-balik kukur-kukur. Apa kukur-kukur di bahasa Indonesia nih? Menggaruk. Sholat ngukuri rambut, ngukuri macam-macam. Itu makruh. Kecuali kalau ada kebutuhan. Imam Nawawi membolehkan kalau ada kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kastasa ubi koi angop. Itu dianggap sebuah kebutuhan karena Nabi menyuruh angop. Karena itu ketika sholat walaupun asalnya menggerakkan tangan yang lain itu hukumnya makruh, tapi kalau angop harus ditutup. Jadi boleh menggerakkan tangan untuk nutup mulut ketika sholat itu boleh. Wasibihi lan yang sejenisnya mungkin gatel, kalau nggak kuat ditahan juga apa-apa dikukur. Tapi kalau Anda gatel kemudian kukur-kukur, maka yang boleh bergerak satu jari, bukan siku. Jadi kalau gini, kemudian kini gatelan bukan begini. Karena kalau begini lebih dari 3 kali gerakan kan bisa membatalkan. Maka tangan kita diletakkan begini, kemudian dikukur dengan satu jari. Nah, kalau satu jari kan dimakfu. Tapi kalau lengannya yang gerak begini kan beda. Yang nggak boleh menggerakkan lengan. Kalau lebih dari 3 kali kan berarti batal karena dianggap gerakan yang besar. Sehingga melani kudu secara nih pakai satu jari walaupun lebih dari 3, kalau satu jari kan boleh.
Oh, kuatal banget. Ono kutune ning rambut misalnya. Nek santri kan enggak jauh beda. Misalnya bolak-balik kok kuatal, yo gini aja, satu jari aja, tapi bukan begini. Ya nggak boleh menggerakkan sikunya, tapi cukup satu jari itu boleh. Oke, pada prinsipnya menggerakkan tangan yang tidak ada kebutuhan itu makruh. Kalau lebih dari 3, hukumnya bisa batalkan sholat. Karena itu kecuali yang tadi angop boleh, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang memang kita sudah tidak bisa menahan lagi untuk itu. Oke, selesai sekarang. Soal angop dan ngantuk, bersin, selesai. Sekarang kita lanjutkan bab ke-11. Babul madhi, bab tentang memuji. Kita kan sering toh muji temen. Mbak Saman lu pinter banget. Wis mari muji terus. Ya apa Mbak? Duit ya? Biasanya begitu. Karena ada maunya. Sekarang kita bicara tentang pujian. Bab tentang pujian. Pujian yang memuji maksudnya. Iklam anamat hal insani, saat temene memuji seseorang, wasanai alaihi, tegese memuji, bijamili sifatihi, dengan alasan baiknya sifatnya. Jadi misalnya dia baik banget perilakunya, IPK sampean lu pinter banget Mbak, IPK sampean bagus 4,5 misalnya toh, saking apike. Kita memuji boleh. Muji tentang sifat, tentang apa, itu ada 2 macam. Qad yakunu, kadang ono apa pujian iku fi wajhil mabtuhi, di depan orang yang dipuji. Ada yang memuji langsung di depan orangnya, Mbak sampean lo apik. Sepeda motor sampean apik. Atau memuji orang yang jelas di depan orang. Itu satu. Yang kedua, bisa juga memuji waqad yakunu lan kadang ono apa pujian iku bi ghairi hudurihi, di luar, tidak di depan orang. Jadi kayak Anda kayak ngerumpi begitu ya, sak kamar, kemudian kita suatu ketika nyinggung teman kita, ya itu bagus banget Mbak Iku, pinter banget. Kita memuji dia tapi tidak di depan dia. Nah, memuji itu ada 2, ada yang di depan orangnya dan tidak di depan orangnya. Wa amma fi ghairi hudurihi, anapun utawi memuji tidak di depan orangnya, falaman aminhu, maka tidak dilarang, boleh. Misalnya Anda muji siapa? Misalnya muji dosennya, kan jarang toh mahasiswi muji dosennya di depan beliau. Bapak jenengan loh hebat banget, jarang biasanya begitu. Kita muji dosen kita pas beliau sudah nggak ada, maka tidak dilarang, boleh memuji orang. Sayangnya kita jarang muji orang. Sering ku ngerasani. Apa yang namanya? Hibah ya. Hibah karo ngenteni dosen urung teko. Biasalah. Pak mahasiswa enggak. Nah, biasanya kan begitu. Sekarang pakai Zoom. Tidak pernah ngomong ke dosennya misalnya kalau Zoom itu berat atau enggak? Di kota berat enggak? Enggak ada yang tahu pakai wifi. Semester kemarin Ustadz tuh pakai Zoom, dari semua kelas pakai Zoom, yang hanya satu kelas saja yang pakai Google Meet. Tapi Ustadz khawatir, katanya berat banget, artinya banyak kuota yang cepat habis. Tapi kemudian semester 1, kemarin ketika mau masuk kuliah, saya bilang, mana yang lebih ringan antara Zoom dengan Google Meet? Anak-anak milih Zoom. Ya udah kalau gitu silahkan pakai itu aja. Kita kasihan aja kalau kemudian kan ada beberapa wali murid yang bilang, Ustadz 50.000 itulah hanya untuk beberapa pertemuan katanya. Sing komplain artinya bukan komplain, sing menginformasikan bukan mahasiswa nih, bapak nggak tahu apa bapak yang belikan atau laporan anaknya. Kadang kan mungkin biasa
entek 30.000 lapore 50.000. Nah, santri enggak lah. Nah, lagi nunggu Zoom, dosennya urung gabung, ngrasani suka karo-karuan. Enggak lah, kita jangan. Di sini bagaimana hukum memuji orang tidak di depannya. Maka falaman aminhu. Maka tidak ada larangan. Berarti boleh, tidak dilarang memuji orang tidak di depan beliau. Ila ayu jazifa, kecuali yang berlebihan. Kecuali kalau pujiannya itu berlebihan. Berlebihan sapa almatiku orang yang memuji wayat hulu sehingga masuk fil kadibi dalam dusta. Saking ada tuh lah kadung seneng banget, kadung naksir banget pada orang itu kan pujiannya luar biasa. Masya Allah dia loh, ambune kurang 10 kilo ambune kang misalnya. Saking senenge. Kalau pujian itu berlebihan sehingga kemudian cenderung dusta, itu yang nggak boleh. Tapi kalau pujiannya itu wajar, maka tidak dilarang, boleh. Wayahrumu mongko haram alai ngatasi pujian bisa babil kadibi sebab dusta. Yang diharamkan dari pujian itu adalah karena ada dustanya, yaitu dia telah memujinya terlalu berlebihan kemudian menjadi dusta. Dustanya itulah yang kemudian nggak boleh. Lali kaunihi ora krono onone maniku madhan, bukan karena pujiannya tapi karena dustanya. Wa yustahabu monggo disunahkan apa hadal madhu pujian ini alladzi la kadhiba fihi, yang tidak dusta fi dalam pujian. Maka selama pujian itu tidak dusta, benar, maka boleh, bahkan sunnah. Idza tarataba alaihi maslahatun, apalagi kalau kemudian ada maslahat, mungkin ngasih motivasi ya. Kayak Anda jadi guru, kemudian kita punya murid, kamu itu pinter, kita memuji dia karena kemudian kita berharap itu ada maslahatnya, ada kebaikannya yang kemudian memotivasi dia, maka boleh. Jadi pujian, karena itu kan kita diajarkan toh, kita tuh hanya sering, kita tuh ada reward dan ada punishment, ada pahala dan ada dosa, ada hukuman punishment. Kita sering hanya memberikan punishment, tapi lupa reward. Kita punya anak, kemudian dia salah, kita marah. Tapi kalau dia benar, jarang memuji dia. Itu sambel kok uasin, tapi sambelnya enak, nggak pernah muji. Mas menang nih. Nah, mestinya kan enggak. Sama lho Mbak, sambelnya enak loh. Kau nak bikin warung. Misalnya kan. Itu kan pujian jujur. Misalnya, Anda kan harus ini toh, harus belajar toh. Kalau Anda nanti jadi istri kan harus belajar memuji suami, memuji anak. Jangan hanya lek blonjone kurang, mosok sakmu ini. Kabeh munda, teri ku lho saiki. Wes kok ngape dua etre loh. Kenapa lah pas dikasih misalnya ada rezeki, suami ada rezeki, kemudian nambah uang belanja, kemudian diajak jalan-jalan nggak ada pujian. Mestinya kan kita harus balance toh. Kalau Anda bisa mengkritik, mestinya juga bisa memuji. Kan begitu. Kita di sini diajarkan pujian itu tidak dilarang, bahkan pokoknya selama tidak bohong loh ya. Kalau bohong itu yang dilarang bohongnya. Tapi kalau selama dia tidak bohong, maka pujian itu boleh, bahkan disunahkan. Apalagi kalau di situ ada alaihi maslahatun, ada kebaikan, ada kemaslahatan. Walayajuro, dan tidak akan berjalan ila mafsadatin maring mafsadah. Selama tidak akan mendorong pada sesuatu yang enggak baik, maka boleh. Bi ayab lugo, gambar yang akan sampai menyampaikan apa pujian al-mamduha yang orang yang dipuji fayat taniyabihi, kemudian menjadi fitnah. Jadi fitnah itu artinya kemudian mengarahkan pada sesuatu yang enggak benar. Itu yang enggak boleh. Fa'amal madhu, mongko utawi memuji fi wajil mamduhi, di depan orangnya, orang yang bersangkutan, fakot jaat,
mongko ada hadis, mongko ada apa hadisun, hadis yak tadi ibahatahu yang membolehkan, au istibahatahu atau mensunahkan, wal ahadis yak tadi, lan juga ada hadis-hadis yak tadi yang memberikan ketetapan alman aminhu yang dilarang. Nah, sekarang hadis memuji itu banyak. Kalau menurut Imam Nawawi, hadis memuji orang di depan beliau yang bersangkutan itu ada 3. Ada yang sunnah, ada yang boleh, ada yang dilarang. Jadi Nabi itu kadang melarang memuji, kadang membolehkan, kadang mendorong. Berarti hadis tentang memuji orang itu ada 3. Itu yang kita harus paham. Yang pertama dilarang, yang kedua dibolehkan, yang ketiga disunahkan. Nah, kadang yang muncul di kita itu salah satu aja. Yang diekspos yang dilarang. Padahal selain yang dilarang ada yang membolehkan dan mensunahkan. Ada 3. Nanti kita akan lihat satu persatu hadisnya. Karena itu kolang dikoso para ulama'u wa tariqul jam'i, utawi jalan mengumpulkan bainal ahadis di antara hadis yang banyak. Karena hadisnya itu ada 3, yaitu ada yang melarang, ada yang membolehkan, dan ada yang mensunahkan. Maka kemudian para ulama membuat kesimpulan. Kesimpulannya begini. Nanti rinciannya di belakang, ini kesimpulannya dulu. Kesimpulannya adalah ingkana lamun ono apal mamduhu, orang yang dipuji iku kamalul imanin, orang yang tidak akan terpengaruh pujian. Jadi kalau orang yang dipuji itu orang yang luar biasa, tidak terpengaruh oleh pujian. Wa husnu yakinin, dan orang yang punya keyakinan yang baik. Wa riyadhatun nafsin, dan jiwa yang terlatih. Wa ma'rifatun tamatun, lan bisa diketahui secara pasti bihaitsu la yaftaniu, gambar yang orang akan membuat rusak, enggak jadi fitnah. Wa la yahtaru, dan tidak akan tertipu, walatal abu, dan tidak akan menjadi berubah, apa nafsuhu falaisa biharamin. Kalau orang yang dipuji tadi orang yang sudah mapan kepribadiannya, kemudian jiwanya sudah lebih istiqomah, sehingga dipuji dan tidak, dia tidak pengaruh. Enak toh orang kalau di dalam bahasa Hindu itu apa istilahnya? Purawatman kalau nggak salah, atau saya lupa. Tapi di kitab Hindu itu ada sebuah istilah yang mengatakan orang yang telah mencapai kesempurnaan jiwa, di mana dia melihat pujian dan cacian itu sama. Jadi dipuji tidak sombong, dicaci tidak sedih. Nah, itu tingkatan orang yang mencapai paripurna. Nah, orang-orang yang seperti ini maka laisa biharomin wala makruhin, maka tidak masalah. Jadi memuji beliau seperti ini gak ada pengaruh bagi dia. Karena bagi dia yang penting itu pangeran, yang penting itu Allah, yang penting saya sholat itu tujuan untuk Allah, bukan untuk selfie. Mana toh nyumbang foto rek. Apalagi sholat jamaah, atau dulu ada jadi khutbah kong nyoting nanti di share. Nah, bukan tipologi begitu. Jadi bagi kenapa le? Falaisa biharamin, maka tidak haram. Nah, itu satu. Kalau orangnya sudah mapan, sudah kepribadiannya lebih istiqomah, maka boleh memuji, itu tidak masalah. Fa in khifa, mongko lamun dikhawatirkan dipuji tambah sombong, dipuji tambah berubah, atau apa, dijak ngomong tambah berbeda, salah paham kadang, kuriha matkuhu, maka menjadi makruh memujinya. Dipuji tambah gue lupa diri, nah, maka hukumnya makruh. Karohatan sadidan, bahkan dengan makruh yang kuat. Itu kesimpulannya itu. Jadi memuji itu bisa boleh, bisa sunnah, bisa dilarang. Lihat konteksnya. Nah, besok akan kita teruskan tentang hadis-hadis yang isinya melarang memuji. Setelah itu hadis-hadis yang isinya membolehkan muji, dan hadis-hadis yang mensunahkan untuk memuji.
Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.